Shalom, saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur di hari ini Tuhan beri waktu dan kesempatan bagi kita berjumpa dalam pelayanan ibadah. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mulaikan ibadah kita dengan mengangkat pujian NKB nomor 193 ayat 1 dan 2, Aku hendak tetap berhati tulus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi kami. Saat ini kami mau belajar firman-Mu, kami memohon urapan kuasa Roh Kudus Tuhan, menuntun dan menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti maksud perkataan firman-Mu dalam kehidupan kami ini. Ini kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan kita di hari ini terambil dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-39, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Sampai demikian bacaan firman kita di hari ini. Tema renungan kita, abaikan bujukan. Perjalanan hidup kita, orang yang diberkati Tuhan, tidak pernah lepas dari berbagai bentuk bujukan, rayuan, godaan yang menuntun umat Tuhan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendaknya.
Terkadang, bujukan, rayuan, godaan itu bukan hanya datang sekali, tapi berkali-kali. Dan bahkan itu sangat menggiurkan. Sehingga kalau tidak kuat, tidak kokoh berdiri di dalam Tuhan, bisa membuat orang yang diberkati Tuhan itu mudah terpikat pada berbagai hal yang ditawarkan dalam hidup ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita melihat perjalanan hidup Yusuf, orang yang diberkati Tuhan. Ia adalah orang yang selalu disertai Tuhan, selalu berhasil melakukan segala pekerjaannya. Ia adalah seorang yang manis sikapnya dan elok parasnya. Dalam beberapa waktu, istri Potifar memandang dia dengan berahi dan mengajak Yusuf untuk tidur dengannya. Dan jelas bacaan kita hari ini mengatakan dari hari ke hari, istri Potifar terus menggoda Yusuf. Itu berarti bukan hanya satu hari, tapi berhari-hari. Walau tidak dikatakan dengan jelas berapa jumlah hari yang dipakai istri Potifar menggoda Yusuf. Tapi tiada hari tanpa bujukan, rayuan, dan godaan yang dinyatakan kepada Yusuf. Nah, ini suatu tantangan yang amat berat tentunya yang dialami Yusuf. Namun luar biasa, Yusuf terus berupaya untuk tidak mudah terpengaruh dengan bujukan, rayuan manis dari istri Potifar. Suatu ketika, dalam rumah yang sedang sepi, di mana tidak ada orangnya, istri Potifar menggunakan waktu dan kesempatan itu untuk memenuhi keinginannya, melampiaskan berahinya untuk tidur dengan Yusuf. Ia memegang pakaian Yusuf sampai pakaiannya terlepas, dan Yusuf segera merespon dengan lari pergi keluar, meninggalkan pakaiannya dan meninggalkan tempat itu. Yusuf bertindak, berupaya menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan Allah. Dia tidak mudah dipengaruhi walau bujukan itu dapat menguntungkan dirinya sendiri. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah yang akan kita lakukan ketika kita diperhadapkan pada situasi hidup seperti yang dialami oleh Yusuf? Dapatkah kita bertahan pada komitmen iman untuk hidup kudus dan tak bercela di hadapan Tuhan? Ataukah kita akan mudah terjebak pada bujukan, rayuan yang begitu menggoda kita? Seperti sering kita dengar orang berucap, ikan so di muka mata, masa hendak memakan. Seolah-olah tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Belajar dari firman Tuhan ini mengajarkan saya bersama saudara-saudara sekalian untuk mari bersama kita berpegang teguh pada komitmen iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pun bagi kita yang sudah berumah tangga, kita berpegang teguh pada komitmen yang sudah kita buat bersama dengan pasangan hidup kita. Sehingga kita tidak mudah terbawa, tergiur pada bujuk rayu dari siapapun yang akan membuat kita jatuh dalam dosa, yang akan membuat kita jauh dari Tuhan, dan lebih daripada itu, membuat kita jauh dari berbagai berkat kehidupan yang akan dilimpahkan dalam hidup kita. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau boleh menuntun menyertai kami, belajar dari kebenaran firman-Mu di hari ini. Biarlah kami tetap memiliki iman yang teguh kepadamu, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai bujukan, rayuan, godaan yang akan melemahkan hidup beriman kami kepadamu. Kami terus berserah kepadamu, agar Engkaulah yang menuntun hidup kami melaksanakan segala tugas tanggung jawab, aktivitas, kerja pelayanan yang dipercayakan dalam hidup ini. Berkati hidup keluarga kami,
Berkati kehidupan bangsa negara kami, bahkan gereja Tuhan yang terus melaksanakan tugas tanggung jawab melayanan mereka. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian ibadah di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, menyertai dan menuntun kita, dan kita terus punya kerinduan untuk beribadah kepadanya. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Thank you.